Kembali lagi di channel Yuda Media HD di segmen Buzzer RP Rek Politik. Yang lagi panas banget adalah ruang sidang di DPR. Bukan ruang sidang sih, ruang meetingnya DPR. Karena DPR sedang melaksanakan pertemuan rapat dengan anggota-anggota pemerintahan yang sudah beredar kabarnya di berita-berita nasional itu ketemu sama Nadiem Makarim, ketemu sama Pak Bahlil, ketemu sama Wakil Menteri Pertahanan, juga ketemu sama Pak Luhut Binsar Panjaitan. Kayak lagi pengen mengorek-ngorek apa rapor dari pemerintahan gitu. Nah, yang apesnya Pak Nadiem Makarim ini sebagai Menteri Pendidikan kena semprot, kena damprat anggota DPR. Semoga pembicaraan saya ini dilihat oleh presiden yang baru. Semoga presiden yang baru memperhatikan kinerja kementerian sekarang ini. Memperhatikan eselon-eselon satu yang sudah ada ini. Tidak memberikan solusi kepada negara. Hanya membuat persoalan di daerah. Yang tertinggal tetap tertinggal. Yang guru menangis tetap menangis. Bicara plafon digital. Mana keadilan untuk daerah 3T? Enak daerah-daerah yang sudah ada internetnya diberikan terus, tapi kita yang daerah 3T yang tidak ada internetnya dibiarkan begitu saja. Mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pak Menteri? Saya sangat kecewa. Kita sudah mau habis masa jabatan, Anda mungkin sebentar lagi habis, atau Anda lanjut saya tidak tahu. Tapi saya puji Tuhan, Tuhan dan rakyat masih memilih saya kembali. Dan sampai ini, apapun yang terjadi, kita yang terpilih kembali, kita akan tetap memperjuangkan keadilan dan kebenaran untuk kemajuan anak negeri kita. Bukan untuk kita anggota dewan, bukan. Jadi jangan aneh-aneh punya pikiran negatif terhadap wakil rakyat. Semoga pembicaraan saya ini dilihat oleh presiden yang baru. Semoga presiden yang baru memperhatikan kinerja kementerian sekarang ini. Memperhatikan eselon-eselon satu yang sudah ada ini. Tidak memberikan solusi kepada negara. Hanya membuat persoalan di daerah. Yang tertinggal tetap tertinggal. Yang guru menangis tetap menangis. Bicara plafon digital. Mana keadilan untuk daerah 3T? Enak daerah-daerah yang sudah ada internetnya diberikan terus. Tapi kita yang daerah 3T yang tidak ada internetnya dibiarkan begitu saja. Mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pak Menteri? Saya sangat kecewa. Kita sudah mau habis masa jabatan, Anda mungkin sebentar lagi habis, atau Anda lanjut saya tidak tahu. Tapi saya puji Tuhan, Tuhan dan rakyat masih memilih saya kembali. Dan sampai ini, apapun yang terjadi, kita yang terpilih kembali, kita akan tetap memperjuangkan keadilan dan kebenaran untuk kemajuan anak negeri kita. Bukan untuk kita anggota dewan, bukan. Jadi jangan aneh-aneh punya pikiran negatif terhadap wakil rakyat. Oke. Jadi yang diprotes oleh Komisi 10 DPR RI Anita Jakoba ini adalah Menteri Pendidikan Nadiem Makarim itu rajin sekali mengusung digitalisasi pendidikan. Soal platform digital pendidikan itu selalu diangkat oleh Nadiem Makarim, ya kan? Dan kemudian yang dikeluhkan oleh anggota Dewan Komisi 10 ini adalah tidak meratanya infrastruktur yang membuat opsi menggunakan platform digital itu sangat tidak adil gitu. Bagi orang-orang yang tinggal di daerah perkotaan atau mungkin lebih enaknya di daerah yang mudah sinyal, infrastruktur ada, internet sudah mencukupi dan layak untuk digunakan untuk menikmati platform digital, it's okay, nggak ada masalah. Tapi untuk daerah-daerah tertinggal, mereka masih kesulitan untuk mengakses itu semua. Untuk sekedar merasakan sinyal yang bagus, ya kan. Kita belum bicara soal kecanggihan alat yang dipakai ya. Soal ketersediaan infrastruktur itu mungkin yang dikeluhkan oleh Ibu Anita Jakoba, yang mulia anggota Dewan Komisi 10 DPR RI ini. Tapi kalau misalkan Menteri Pendidikan itu dikeluhkan soal masalah infrastruktur, sebenarnya sudah tepat sasaran belum sih? Saya kok belum mengulik nih informasi tentang kalau misalkan nih pemerataan infrastruktur itu belum rata sampai ke daerah-daerah,
utamanya soal ketersediaan internet dan seterusnya itu apa istilahnya, protesnya ke siapa ya kira-kira? Ke Menteri Pendidikan. Tapi kalau misalkan daerahnya belum bisa mengakses itu, kemudian Menteri Pendidikan punya program soal digitalisasi, kayaknya juga kesulitan juga tuh daerah-daerah tertinggal ya. Ya mungkin perlu disinkronisasi dan perlu dikejar soal ketertinggalan infrastruktur ini. Perlu mendapatkan note khusus gitu. Ibu Dewan ini, wah kalau udah mama itu marah, woi selesai sudah hidup kita. Teman-teman, saya berikan kesempatan 10 menit Mas Menteri mungkin untuk bisa menjawab paparan anggota. Saya persilakan Mas Menteri. Terima kasih Bapak Pimpinan, terima kasih Ibu Bapak anggota Komisi 10 untuk berbagai masukannya. Tadi saya mencatat beberapa poin dan sepertinya mayoritas adalah masukan yang berhubungan dengan anggaran kami di tahun 2025. Seperti yang disebut tadi sama Kang Dede, kita akan melalui pendalaman ya Pak, lewat RDP, di mana semua pertanyaan-pertanyaan tersebut akan bisa dijawab secara mendetil, didiskusikan, dan juga bisa membuat beberapa keputusan. Karena kesempitan waktu, saya mohon maaf sekali lagi kalau untuk tidak bisa menjawab satu persatu jawabannya, tapi tentunya baik secara tertulis ataupun di RDP akan pasti kami address setiap isu yang diangkat. Sekali lagi mungkin demikian dari kami. Terima kasih, saya kembalikan ke meja pimpinan. Baik, terima kasih. Jadi kawan-kawan yang kami hormati, memang beliau ini sangat memperhatikan ada menteri berikutnya yang akan rapat dengan kita, sehingga nanti akan dilakukan pendalaman di dalam RDP 2 hari 2 malam. Ya, belum, nanti ditentukan. Di situ Ibu Anita bisa mengeluarkan semua pikiran-pikirannya. Iya. Teman-teman, saya berikan kesempatan 10 menit. Disinggung sama Dede Yusuf ya sebagai ketua sidangnya. 2 hari 2 malam. Oke. Oh, marah-marah ini, udah dihabisin aja Menteri Pendidikan. Ini mungkin dengan ide digitalisasi, Nadiem Makarim rapat dengan Banggar, ini minta alokasi dana yang lebih gede mungkin ya. Jadi makanya wah disikat, wah. Jadi mungkin kalau lagi rapat di DPR tuh mungkin suasananya perlu diukur dulu. Anggota-anggota dewan yang cewek-cewek tuh diukur dulu pada lagi ada masalah enggak gitu. Jadi sebelum masuk ke ruang rapat itu wah sudah bisa diperkirakan nanti akan ada yang gebrak-gebrak meja gitu. Tapi kalau lagi rapat sama orang yang satu ini berani nggak gebrak-gebrak meja? Koordinasi dengan Bapak tim Luhut dari Pak berani. Prabowo untuk ini jadi jangan buang waktu. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan lagi rapat dengan Banggar di DPR. Ini kali ini poin yang dirapatkan adalah input dari Luhut untuk pemerintahan selanjutnya ke Presiden soal pemilihan menteri ya. Itu disampaikan Luhut pada rapat bersama Banggar DPR RI pada hari Rabu tanggal 5. Kok 5 Bapak sih? Ibu sekalian, saya juga melaporkan kami mengenai ini bekerja terus 5 mengenai Juni, ini. benar. Sekarang kita usulkan untuk pembentukan badan ini. Tadi malam kita juga berkoordinasi dengan tim dari Pak Prabowo untuk ini jadi jangan buang waktu sehingga nanti beliau dilantik ini sudah semua jalan. Saya kira itu akan membawa Indonesia lebih bagus dan saya pikir dari timnya malah tadi malam saya teknis sudah mereka sangat anak-anak muda, saya lihat sudah segera akan maju ke depan. Kemudian saya juga masuk Bapak Ibu sekalian menjadi negara pendapatan tinggi, inovasi harus juga ditingkatkan. Ini kuncinya human capital. Kalau kita lihat slide ini, inilah posisi kita Bapak Ibu sekalian. Tidak gampang, tapi doable. Sangat bisa kita lakukan. Kalau timnya nanti, saya tetap usul pada Pak Prabowo, cari anak-anak muda, dan kemudian ego-ego partai juga perlu dikurangin, supaya ini kita jalan. Karena kalau partai itu saran saya sedikit, cari aja anak-anak muda juga yang untuk masuk nanti membantu pemerintahan yang akan datang. Kata kunci input dari Luhut ke Pak Prabowo itu darah muda.
yang diajak untuk bisa kerja bareng. Karena orang-orang tua itu udah mikirin duit pasti. Jadinya buat kerja itu susah gitu ya. Kalau anak muda tuh masih soal pride gitu, masih soal prestasi. Orang-orang tua tuh politik tuh kutu loncat nyari kesempatan di sana, kesempatan di sini, kalah di pilpres, maju di pilkada. Siapa itu? Tapi kalau kita mau, kita memperbaiki semua bisa. Jadi kita jangan cakar-cakaran kadang-kadang yang tidak perlu. Woi. Nah kalau Apa kita ini? lihat juga mengenai peningkatan efisiensi melalui digitalisasi, itu Simbara itu saya kira memberikan hal baru, source of revenue pemerintah, yaitu misalnya tadi batu bara, kelapa sawit, sekarang nikel juga, dan kemudian timah. Timah itu terus terang jujur agak terlambat kita memasukkannya ke dalam Simbara, tapi sekarang ongoing semua itu, dan dengan ada GovTech ini jalan dan sekarang kita tersempurnakan, itu saya kira akan membuat Indonesia akan lebih baik. Jadi korupsi pasti akan berkurang dengan banyak, dan kalau Bapak Ibu lihat dengan e-katalog, dengan belanja pemerintah 3.000 triliun, itu semua bertahap kita masukkan di e-katalog. Sekarang tidak ada OTT lagi. Jadi kita juga, teman-teman di KPK atau mantan-mantan KPK itu jangan bangga kalau ada OTT. Itu berarti ekosistem kita nggak bagus. Jadi itu yang kita perbaikin sekarang. Dengan semua orang belanja ke mesin, tidak ada peluang lagi atau makin kecil peluang orang tadi untuk melakukan hengki-pengki di luar. Nah, itu yang menjadi tujuan kita. Jadi dengan sekarang masuk di nikel, masuk di batu bara, Anda lihat penerimaan negara di batu bara, saya kira bisa dilihat itu meningkat baik karena orang tidak akan bisa ekspor batu baranya tanpa dia masuk di dalam Simbara ini. Kalau dia sudah masuk Simbara, dia itu tidak akan bisa keluar dari biaya cukai kalau dia belum masuk. Jadi digitalisasi ini menurut saya salah satu game changer yang banyak kita tidak sadar bahwa itu sedang berjalan sekarang dalam pemerintahan ini. Apalagi kemarin Presiden sudah meluncurkan GovTech, itu kita menyatukan semua 27.000 lebih apps yang ada di pemerintahan, yang ada di kementerian dan lembaga. Nah itu saya berharap dalam beberapa waktu ke depan itu akan berjalan bertahap dan kita akan punya nanti single ID, digital ID, dan sekarang dengan begitu nanti seperti misalnya subsidi pupuk sudah akan targeted langsung pada orangnya dan dia harus beli nanti kepada e-katalog. Itu segera akan jalan. Nah itu 30 triliun kita pasti hemat. Yang selama ini bertahun-tahun saya pikir selalu jadi masalah di sana. Dan berapa menteri yang menjadi sasaran karena tadi kesalahan mengurus itu. Nah saya pikir ini perlu diapresiasi kerja keras dari tim. Di tempat saya ada ini saudara Odo, mana Odo ini? Odo, ini Odo yang tadi mengerjakan itu dengan Seto. Itu mereka yang membuat ini semua dan dibantu 400 anak muda Indonesia yang membuat tadi GovTech ini. Itu dengan gaji yang kita bikin range antara 80 sampai 120 juta. Nah ini saya pikir penting kita ketahui bahwa ternyata kalau kita mau bisa dan tidak gampang, tapi kalau kita mau kita memperbaiki semua bisa. Jadi kita jangan cakar-cakaran kadang-kadang yang tidak perlu. Seperti saya lihat kadang-kadang kita senang kalau ada yang masalah, ya pasti ada masalah. Tidak mungkin semua lurus. Kalau nanti lurus-lurus di sorga aja kita. Kalau masih di bumi ini masih pasti ada masalah. Tapi kita bisa menyelesaikan secara bertahap. Oke. Kalau ngelihat program pemerintah tuh harus sempurna terus, wah nggak bisa, ya pasti ada masalah. Kalau nggak pengen ada masalah ya yang sempurna di sorga aja. Ceplas-ceplosnya Pak Luhut ini loh. Kalau sampai nanti Pak Prabowo, sepertinya sudah fix ya, nggak bakal masuk ke pemerintahan Pak Luhut. Wah kita kehilangan sosok menteri yang lucu nih, unik gitu Pak Luhut tuh, unik ya, terabas semua. Ciri khas dari seorang yang punya background militer gitu, terabas semua gitu. Kalau mau yang sempurna di surga aja nanti. Oke, kalian punya pendapat tentang Pak Luhut
dan juga komentar-komentar dari anggota dewan tadi. Mungkin ada benarnya, ada kritikan, ada masukan, ada keluhan mungkin. Tulis di kolom komentar teman-teman semuanya. Oke, segitu dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya Abdul, ciao.